Halo guys, para pejuang hukum, selamat datang kembali di video kita. Kali ini kita akan membahas soal-soal hukum tentang keperawatan maternitas. Tapi jangan lupa buat subscribe, like, dan komen. Ini dia soal pertama. Seorang perempuan 28 tahun datang ke puskesmas untuk memeriksa kehamilannya. Hasil pengkajian status obstetri G3P1A1. Pasien mengeluhkan mual, muntah terutama di pagi hari, kram di perut, tidak nafsu makan, lemah, letih, dan pusing. Pasien mengatakan HPHT 6 Oktober 2019. Kapankah taksiran persalinan pasien? Gimana guys, masih ingat rumus menentukan taksiran persalinan? Oke, jadi untuk menentukan taksiran persalinan, rumusnya itu ada dua ya. Yang pertama, jika HPHT-nya itu di bulan Januari sampai Maret, berarti harinya tambah 7, bulannya tambah 9, tahunnya tetap. Jika HPHT-nya di bulan April sampai Desember, harinya tambah 7, bulannya kurangin 3, tahunnya ditambah 1. Nah, kalau kita masukkan ke soal, di sana bulan apa? Oktober, berarti kita pakai cara yang kedua. Harinya ditambah 7, tetap ditambah 7. Berapa? 6 tambah 7 sama dengan 13. Bulannya Oktober, kurangi 3. Bulan apa berarti? Oktober itu bulan ke-10 ya guys. 10 dikurangi 3 berarti 7. Bulan ke-7 apa? Juli. Berarti jawabannya 13 Juli 2020. Jawabannya yang A guys. Oke, lanjut soal kedua. Seorang perempuan 27 tahun datang ke IGD dengan keluhan perdarahan per vagina. Hasil pengkajian status obstetri G1P0A0. Usia kehamilan 25 minggu. Klien mengeluh sering kecapean dan kadang merasa lemah. Klien mengalami pendarahan tanpa kontraksi dengan volume darah yang keluar kurang lebih 30 cc. Dan klien memiliki riwayat hipertensi. Apakah masalah keperawatan yang tepat? Diagnosis keperawatan guys, karena kita bahas khusus maternitas ini, pasti diagnosis maternitas ya tidak jauh-jauh dari kehamilan. Oke, jawabannya yang benar ialah yang D, resiko cedera pada janin. Diagnosis resiko cedera pada janin ini dijelaskan di SDKI dengan tanda seperti di soal itu guys. Ya, ibu sering mengeluh kelelahan, kecapean, dan juga ditulis di sana ada riwayat hipertensi. Jadi jelas jawabannya yang D. Jawaban yang lain data-datanya itu kurang mendukung guys. Contoh hipovolemia, tidak ada tanda-tandanya ya. Seperti turgor kulit menurun, pucat, denyut jantung cepat, bibir kering gitu ya guys. Kemudian resiko infeksi juga kurang tandanya di sana. Contoh suhu tubuh meningkat itu tidak ada ya guys. Resiko shock. Nah, ini banyak terkecoh di sini karena di soal dijelaskan ada volume darah yang keluar kurang lebih 30 cc. Tapi tanda itu belum bisa menegakkan diagnosis resiko shock karena tidak ada tanda-tanda pendukung lainnya. Contoh seperti CRT lebih dari 3 menit, akral dingin, denyut nadi meningkat. Itu ya guys. Dan terakhir, intoleransi aktivitas. Meskipun ada tanda bahwa pasiennya mengeluh kecapean dan kelemahan, belum bisa menegakkan diagnosis intoleransi aktivitas karena diagnosis ini bisa ditegakkan bila selesai melakukan aktivitas. Contohnya, pasien sudah melakukan aktivitas dan mengeluh kelemahan, keletihan, pasien sesak, seperti itu guys. Oke, lanjut soal ketiga. Nyonya A, 30 tahun, G2P1A0 datang untuk melakukan pemeriksaan kehamilan pada tanggal 17 April 2023. Dari data anamnesis diketahui HPHT pada tanggal 7 Oktober 2024. Berapa minggukah usia kehamilan Nyonya A? Oke, langsung kita bahas ya guys. Untuk menentukan usia kehamilan yaitu tanggal pemeriksaan dikurangi HPHT. Pasiennya periksa pada tanggal 17 April 2024. Diketahui HPHT-nya itu 7 Oktober 2023. Berarti 17 April 2024 berarti 17.04.2024 dikurangi
7 Oktober. Oktober bulan 10 ya, berarti 7 10 2023. Nah, 17 dikurangi 7 sama dengan 10 hari berarti. 4 dikurangi 10 karena ini tidak cukup, berarti kita pinjam ke tahunnya. Pinjam bulan di tahun. Berarti 1 tahun ada 12 bulan. 4 ditambah 12 sama dengan 16. 16 dikurangi 10 sama dengan 6. 6 bulan. 2024 karena sudah dipinjam 1 jadi 2023. 2023 dikurangi 2003 sama dengan 0. Berarti hasilnya 6 bulan 10 hari. Nah, ini kalau dijadikan minggu berapa guys? 1 bulan itu ada 4 minggu lebih 2 sampai 3 hari ya guys. Berarti kalau 6 bulan dikali 4 sama dengan 24. Terus setiap kelipatan 3 bulan itu ditambah 1 minggu guys. Ini karena 6 bulan berarti ditambah 2 minggu. 24 ditambah 2 sama dengan 26. Dan 10 hari itu bisa dijadikan 1 minggu 3 hari. Berarti 26 ditambah 1, 27 minggu 3 hari. Jawabannya yang B guys. Oke, lanjut soal keempat. Seorang perempuan 35 tahun datang ke puskesmas untuk memeriksakan kesehatannya. Hasil pengkajian, pasien pos melahirkan 1 bulan yang lalu. Anak lahir secara perfagina. Pasien ingin berkonsultasi tentang kontrasepsi yang cocok untuk dirinya. Pasien saat ini menyusui eksklusif, belum mau steril, pasien memiliki riwayat varises. Apakah kontrasepsi yang cocok untuk pasien? Apa jawaban kalian guys? Iya, benar sekali. Di data dijelaskan kan bahwa pasien memiliki riwayat varises. Kalau pasien memiliki riwayat varises, berarti kontrasepsi yang berhormon itu tidak cocok, tidak boleh guys. Dan juga disebutkan bahwa pasien belum mau steril. Jadi jawaban yang benar ialah yang IUD. Karena kalau tubektomi berarti pasiennya itu steril sudah guys. Terus yang lain pil KB, suntik KB, implan itu berhormon. Jadi jawabannya yang E. Lanjut soal kelima. Seorang perempuan 31 tahun datang ke puskesmas dengan usia kehamilan 32 minggu untuk memeriksakan kehamilannya. Hasil pengkajian tekanan darah 110/60 mmHg, frekuensi nadi 80 kali per menit, frekuensi pernafasan 18 kali per menit. Perawat melakukan pemeriksaan Leopard 1 untuk menentukan tinggi fundus uteri. Berapakah tinggi fundus uteri normal pada usia kehamilan tersebut? Menentukan usia kehamilan guys. Ayo, apa jawabannya? Sebenarnya ini kata kuncinya cukup di usia kehamilan 32 minggu. Yang lain itu tidak butuh sudah. Nah, ini dia guys, gambaran tinggi fundus uteri dikonversikan dengan usia kehamilan. Jadi memang harus dihafal ini ya guys, harus tahu, harus hafal. Dan untuk usia kehamilan 32 minggu itu ada di pertengahan PX atau possessus sipioideus sampai pusat. Jadi jawabannya yang D guys. Dan gini ya teman-teman, untuk mudah menghafalnya, itu teman-teman ambil garis tengahnya. Harus tahu kalau setinggi pusat itu usia kehamilannya 24 minggu. Kalau 3 jari di bawahnya itu dikurangi 4, jadi 20 minggu. Kalau 3 jari di atas pusat ditambah 4, jadi 28 minggu. Begitu seterusnya. Oke, itu mudah dah. Oke, next soal ke-6. Seorang perempuan 35 tahun melakukan pemeriksaan kehamilan pertama di RS. Pasien mengatakan ia tidak tahu berapa usia kehamilannya saat ini dan tidak ingat kapan HPHT. Hasil pengkajian Leopard 1 ditemukan bulat melenting setinggi pusat. Berapakah perkiraan usia kehamilan pasien tersebut? Apa jawabannya nih guys? Mudah ya, karena soal ini cuma kebalikan dari soal barusan guys. Kalau tadi yang dicari itu fundus uteri, sekarang yang dicari usia kehamilan. Dan di soal dijelaskan hasil pengkajian Leopard 1 ditemukan bulat melinting setinggi pusat. Leopard 1 itu fungsinya untuk menentukan TFU ya guys. Di sana bulat melentingnya setinggi pusat, berarti TFU-nya ada di pusat.
Nah, usia kehamilannya berapa guys? Kalau TFU-nya di pusat? Betul sekali, 24 minggu. Jawabannya yang B. Oke, lanjut soal terakhir. Seorang ibu hamil berusia 31 tahun datang ke puskesmas untuk memeriksa kehamilannya. Saat dilakukan pemeriksaan, diketahui usia kehamilan 27 minggu. Dari hasil pemeriksaan didapatkan TFU sepertiga pusat dan PX. Pasien ingin mengetahui apakah bayinya sudah masuk PAP atau belum. Apakah pemeriksaan selanjutnya yang tepat dilakukan oleh perawat? Apa guys jawabannya? Jadi pemeriksaan untuk mengetahui apakah bayinya sudah masuk PAP atau belum itu Leopard 3. Betul sekali, jawabannya yang C guys. Leopard 1 itu untuk menentukan tinggi TFU ya, tinggi fundus uteri. Leopard 2 untuk menentukan puka-puki. Nah, Leopard 3 ini untuk menentukan apakah janin masuk PAP atau belum. Dan Leopard 4 untuk menentukan sejauh mana janin masuk PAP gitu ya guys. Oke, selesai sudah pembahasan kali ini guys. Jangan lupa tetap semangat buat lulus UKOM. Kita lanjut di next video. So, don't forget to subscribe.